sampai pada waktu itu saya mau daftarin anak sekolah itu nggak bisa. Wow. Nah, jadi anak saya sempat delay sekolah. Iya. Dan pada waktu itu saya merasa berdosa sekali karena kita bisnis yang terlalu agresif, terlalu progresif, dan pada akhirnya kolaps. Nah, ada suatu momen itu kita sama-sama menyadari nih, dengan istri. Minum teh berdua, menikmati sore di depan taman, itu nikmat banget ya. Wah. Hai pemirsa Opsi dimanapun berada, salam sehat, salam semangat semuanya dimanapun berada. Hari ini Bang John Tenten ada dibilang ini sahabat lama dan hari ini bisa ketemu, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kita sapa aja langsung ya, namanya Bang Gali. Bang Gali, salam Opsi. Salam Opsi, Bang John. Waduh, seneng banget. Bang Gali, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, dari wajahnya kelihatan ya. Bang, kita mau kenalan dulu, tak kenal tak sayang. Bang, kalau boleh tahu nih, abang ini asli orang mana sih? Asli, kalau asli kita lihat lahir aja ya. Ya. Lahir di Jember, Bang. Bukan di rumah sakit ya, Bang? Kami di Jember. Oke, di Jember. Oke. Jadi abang lahir di Jember, terus bagaimana kehidupan besarnya tuh di mana, Bang? Lahir di Jember, kemudian pindah-pindah habis numpang lahir, Bang. Abis lahir langsung bisa pindah-pindah gitu, Bang? Oh enggak, itu perlu waktu. Iya, perlu waktu. Iya, tinggal di Jember itu SMP, Bang John. Wow, SMP. SMP pun saya ngekos, Bang. Oh, wah, ngekos. Pas kelas 3. Pas kelas 3 SMP. Karena jarak dari rumah ke SMP, ke sekolah saya pada waktu itu berapa? 35 kilo. Hampir 40 kilo. Itu, Pak. Kok abang SMP-nya udah ngekos? Emang bisa, Bang? SMP-nya di kota soalnya. Kita rumahnya di kampung. Wow. Jaraknya sekitar 35 sampai 40 kilo lah itu. Jadi kita harus berangkat jam 4:30 pagi. Itu pun naik bis PG. PG itu Tribula. Karena kelas 3 harus intensif, kita masuk pagi dan sebagainya, itu pulang sore untuk ngejar waktu itu apa ya? Eptanas ya. Oh, wow. Eptanas. Nah, itu untuk kelas intensif kita harus masuk pagi, makanya nggak kekejar karena jauh rumahnya. Wow. Kita ngekos kelas 3 SMP itu. Kelas 3 SMP udah mulai ngekos. Udah ngekos. Wow. Bang, kemudian Bang, abis tamat SMP, abang lanjut SMA di Jember, Bang? SMA, kita hijrah agak jauh nih, Bang. Oke, di mana kita tuh, bergeser ke Jawa Tengah. Magelang. Oh, di Magelang. Sekolah apa tuh, Bang ya? SMA Taruna Nusantara, Pak. Mamen. Nah, itu Nusantara. asrama juga tuh, Bang. Iya. Wow. Bang, ini kalau boleh tahu, Bang, itu abang masuk Taruna Nusantara memang sudah abang rencanakan kah dari mulai SMP? Enggak juga sih sebetulnya. Enggak juga ya? Ya, ada faktor ya, untung aja pada waktu itu ada bapak ya. Bapak yang ngarahin nih, nanti kamu SD di sini, kamu SMP di sini, kemudian nanti kamu SMA di sini. Kita sebetulnya ya nggak pengen banget, cuman ya karena kondisi pada waktu itu, bahkan formulir pendaftarannya itu sempat saya umutin, Bang John. Di bawah bantal. Kenapa tuh, Bang? Sekolahnya setahu saya pada waktu itu agak bernuansa militer. Oke. Bukan agak sih, untuk anak yang lulusan SMP kemudian harus berasrama dengan background pendidikan militer dan juga dididik oleh tentara aktif. Kepala sekolahnya pun pada waktu itu aktif, seorang brigjen. Kan agak keder juga gitu. Wow. Karena kita nggak kimil-kimil banget ini. Iya. Wah, Bang, jadi sempat ngumpet ya. Terus Bang, kalau nggak salah tuh abang kan tamat SMA dari sekolah Taruna Bakti, terus abang masuk sekolah ikatan dinas ya? Bukan Taruna Bakti, Taruna Nusantara. Oh ya, ada banyak. Taruna Bakti, Taruna Nusantara, Trida Nusantara, sekarang udah banyak. Oh wow, sorry Itu. Di Magelang, Jawa Tengah. Oke, Bang, sorry abang gue. Jadi setelah abang dari Taruna Nusantara, abang kan masuk sekolah ikatan dinas. Iya. Itu 3 tahun ya, Bang? 3 tahun. Terus Bang, abang lanjut lagi sekolah apa? Sekolah S1, kemudian abang kalau nggak salah S2-nya di luar negeri ya? Iya. Nah itu kenapa sih kok punya keinginan selalu belajar dan belajar tuh gimana sih, Bang? Emang hobi apa gimana sih? Pada akhirnya menjadi hobi. Pada akhirnya. Hobi yang sedikit terpaksa, kemudian menjadi kebiasaan, attitude dan behavior. Kayak tadi kita dapat di kelas. Wow, behavior. Sebetulnya kita cari yang gratis aja, Pak. Oh wow. Kalau bisa gratis, ya tidak mendapatkan orang tua, ya itu yang kita
cari. Banget ya orang tuanya Bang Dali ya. Jadi ya syukur alhamdulillah terakhir biayain sekolah itu SMP orang tua saya. Oh itu Jangan di saya kos aja kali itu Bang ya. Terakhir orang tua. sekolah kan. Iya. Karena SMA pun itu gratis, beasiswa. Malah kita dapat uang saku. Uang saku. Wow. Ya akademik kan gratis juga. Wah ini anak kesayangan orang tua banget nih ya pemirsa. Cuma bayarnya sampai SMP. Bang kalau boleh tahu ya Bang, waktu Abang S2 itu Abang dapat beasiswa juga? Iya, waktu itu namanya DIEC, Department of Immigration, Citizenship, Tertiary Scholarships Scheme kalau nggak salah itu. Jadi pada waktu itu pas zaman kita ada setiap tahunnya angkatan lulusan akademi imigrasi itu diberikan kesempatan. Jadi yang dites 20 orang Bang John. Dari 60-an alumni yang sudah lulus ataupun mau lulus pada waktu itu ada pretest lah. Dua besar itu dites bahasa Inggrisnya. IELTS pada waktu itu nggak pakai TOEFL. Kemudian dicari lagi 10 besar, dicari lagi 5 besar. Ada tes dengan waktu itu PIMT. Dengan BOD. Nah, diambil lagi 3 Bang. 3 besar dikirimkanlah ke Australia. Yang Bang di Australia Bang? South Australia Bang. Adelaide. Berapa lama tuh Bang? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Dapat 3 degree tuh Bang. 3 degree? Iya. Apa aja tuh Bang? Graduate Certificate, graduate Diploma, dan terakhir Master. Itu. Itu selama 2 tahun? 2 tahun 3 bulan. Gratis Bang. Iya. Sudah gratis dikasih uang saku pula sama pemerintah Australia. Iya, 2 minggu. Per 2 minggu? Wow, keren banget ya ini Abang Dali pada waktu itu. Iya lumayan banget Abang tuh. Bang Dali ini kalau pemirsa pengen tahu ya, kan Abang prestasinya banyak banget. Kemudian kita gitu waduh, yang masih banyak yang lebih berprestasi. Banyak ya. Tapi ini Abang humble banget ya karena waduh, pemirsa ini beliau ini dari set ya dari masih SMP, kuliah sampai bikin S2-nya di Australia. Kemudian Bang, aku pernah lihat ya karir Abang tuh bahwa Abang tuh penempatannya postingnya tuh di luar negeri kalau nggak salah 2 kali ya. Dengan Davo kemarin terakhir 2 kali. Ya, 2 kali. Nah itu sudah ada yang 2 kali sebelumnya pun sudah ada. Wow. Ya, bukan sesuatu yang wow banget sih. Iya. Karena sudah ada contoh. 3 kali baru itu wow. Iya. Karena belum ada. Iya. Amin 3 kali. Kan juga tuh. Amin. Bang, jadi itu ya kalau misalnya kenapa tuh Abang tuh seneng memang punya passion seneng kayak jalan-jalan di luar negeri atau memang seneng di luar negeri itu apa yang mengawali bisa sampai senang abroad itu tuh Bang? Pertama kita suka nuansa luar negeri. Yang kedua ya sebetulnya sukanya itu bukan berarti dari awal kita suka karena kita belum pernah ke sana kan. Dengan pertama kali kuliah itu Australia. Ya berawal dari kita sekolah. Dari sekolah yang lamanya 2 tahun 3 bulan itu rasanya quality sekali Bang. Bahwa apa yang ada quality life banget. Time di sana memang kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu kalau misalnya maksimal ya insya Allah hasilnya maksimal. Kemudian segala sesuatunya ideal. Jadi kita bisa memetik lesson learn lah. Bahwa kalau misalnya kita kerja keras, kita berorientasi kepada proses, kita lakukan yang terbaik, insya Allah nanti hasilnya yang terbaik. Itu juga yang saya coba untuk pegang Bang John. Bahwa kita nggak bisa melihat nih nanti ke depan kita akan seperti apa, akan menjadi apa, karena yang bisa kita kerjakan ataupun yang menjadi konteks dan lingkup kita yang bisa kita kontrol adalah saat ini. Apa itu Bang? Iya, apa yang kita lakukan yang terbaik insya Allah. Saya lebih kepada proses oriented, jadi bukan result. Karena kalau misal bahannya sudah bagus, insya Allah dengan proses yang bagus itu, hasilnya akan bagus. Karena kan ada pepatahnya, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Iya benar. Gitu ya. Benar. Tidak ada proses yang ada hasil yang mengkhianati proses. Sama aja seperti itu. Prosesnya itu ya. Intinya seperti itu. Kalau kita lihat ya, Abang tuh maksudnya belajar. Ada hobi gak sih Bang? Hobi ada. Apa tuh hobinya Bang? Hobinya adventure ya. Adventure, menikmati udara, entah itu pegunungan, lantai yang jelas saya suka jalan. Ngelihat jalan yang bagus, itu kayaknya puas banget. Itu bisa motoran ataupun sepedaan. Apakah maksud Abang ini Abang suka jalan ini maksudnya lihat dunia luar gitu? Iya. Artinya di luar Indonesia? Di mana aja? Di suatu tempat-tempat yang baru ya? Iya.
Memang Kalau di Indonesia kan mungkin kita udah pernah lihat di situ atau setidaknya tipikal lah mirip-mirip kan kondisinya. Tapi kalau misal di luar negeri kan ada yang sama sekali berbeda. oke. Nah itu lebih challenging gitu. Wow. Bang, jadi aku kira nih abang ternyata belajar. Maksudnya abang punya waktu juga nggak membagi untuk keluarga pada saat itu? Gimana bang cara mengatur waktu? Belajar itu kan nggak cuma di kelas bang, Oke. nggak cuma di asrama ataupun di kampus, ya di university. Tapi ya dalam proses kita hidup itu kan memang proses belajar ya. Yes. Terus sampai nanti kita itu juga proses belajar. Wow. Oke, nice. Bang, kemudian mau nanya nih, selama abang melihat kayaknya abang tuh mulus aja dari semua tuh lancar aja. Amin insyaallah. Itu semua pernah nggak bang mengalami sebuah kegagalan dalam kehidupan? Pernah ya bang? Oke, boleh diceritakan nggak apa kira-kira bang? Jadi biasa ya, ketika mungkin saya yakin ada persentase tertentu ASN, khususnya mungkin Gen Z ya, Gen Z itu saya bahkan di generasi saya pun seperti itu. Ketika kita ngobrol, entah itu dengan teman-teman yang profesi atau luar profesi, itu ada tingkat kejenuhan. Nah, untuk mengisi gap atau tingkat kejenuhan, masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang mengisi dengan hobinya, ada yang mengisi dengan belajar, dan sebagainya itu. Nah, ada yang mengisi dengan berbisnis. Nah, ada waktu itu. Dan pada akhirnya ketika kita sudah, at that point kita harus betul-betul siap. Artinya secara finansial kita sudah bukan liberty ya, tapi ya sustain lah. Jadi kita nggak lagi bingung, nggak lagi repot, atau bahkan merepotin orang lain. Nah, maka dari itu saya memulai bisnis. Ketika ada penempatan setelah dari luar negeri, mengambil tema ataupun sesuatu yang saya dapat dari luar negeri. Apa tuh? Waktu itu namanya lo. Saya kasih kayak nama ayam itu bang ya? Itu sate steamboat dari Malaysia. Banyak ditemui di Jalan Alor. Ini Bukit Bintang atas. Sate steamboat bisa di grill. Nah itu kan saya lihat di sini nggak ada. Ini ada. Saya ingat waktu pendidikan tuh namanya Mister Celup. Mirip-mirip lah. Itu saya bawa masuk ke sini. Kemudian saya lihat pasarnya. Saya ke Malang. Malang kan kota pelajar. Dan kafe ataupun makanan kekinian tuh banyak sekali. Memang dia makanan tematik. Kemungkinan nggak akan tahan lama. Maka dari itu kita punya set. Berapa tahun kita ganti, berapa tahun kita ganti. Nah, kita kenalkan ke market. Bagus responnya. Omsetnya tinggi. Pada saat itu awal-awal itu karena banyak permintaan franchise, kita daftarkan patennya, kita buat logo dan sebagainya itu, kita mulai buka franchise. Walaupun belum stabilnya karena pada waktu itu kita belum betul-betul siap untuk franchise. Cuma karena banyaknya permintaan, kita coba deh gitu. Nah, omsetnya tinggi, ada sedikit kegamangan pada waktu itu. Ini omset sehari kok sama dengan gaji saya sebulan. Itu kalau misalnya saya bisa fokus di sini, mungkin ada potensi kita switching. Namanya umur-umur segitu kan mungkin umur-umur pencarian jati diri. Benar. Benar nih kita sudah settle in di jalan yang benar. Jadi kalau Bang Jun lihat, kayaknya fokus ke karir, fokus ke belajar dan sebagainya itu enggak juga. Kita juga sisi lainnya itu aktif juga di dunia wirausaha. Sama istri. Itu semacam UMKM nggak pada zaman itu? UMKM. Terus pada akhirnya itu gimana bang bisnisnya? Nah, sempat booming. Cuman ada satu kelemahan yang mungkin nggak saya prediksi. Saya tahu tapi nggak betul-betul saya siapkan, yaitu kita sebagai ASN kan ada potensi pindah-pindah terus ya. Benar. Nggak bisa menetap. Nah, yang namanya bisnis itu kan harus kita ada di situ. Karena wise man said, rezeki bisnis itu adalah rezeki kita, bukan rezeki staff, rezeki tempat. Kita plus untuk mengontrol orang, untuk trustworthiness itu kan juga agak susah. Betul sih kalau kita ini orang. Nah, dengan kami pindah-pindah, otomatis itu tidak terkontrol secara langsung. Ada isu 1, 2, dan 3 sebenarnya itu lanjut. Kemudian pada akhirnya ada suatu momen ketika kita memutuskan, kita pause dulu nih. Karena kita fokus karir dulu. Setidaknya sudah ada gambaran, sudah ada modal, dan kita pernah jalan di situ. Itu jadi salah satu yang mungkin abang merasa itu semacam kegagalan ya? Itu
itu koma. Kegagalannya adalah seluruh aset ataupun income yang saya dapatkan di situ, saya investasikan. Ya, Ke sekolah abang ya. investasi yang pada waktu itu macet ternyata. Sudah lumayan besar karena hasil dari yang kita kelola tadi itu semua saya investkan. Jadi saya membuat semacam circle bang, bahwa A membiayai B, B membiayai C, C dan lain sebagainya. Once satu itu kolaps, ya dia akan berimbas kepada yang lainnya. Itu yang terjadi. Sempat aset ataupun omset itu kolaps semua. Saya kemudian juga harus pindah. Staff saya pada waktu itu sampai jumlahnya sampai 17 orang. Pegawai. Lumayan. Nah, kolaps itu ya betul-betul kolaps pada waktu itu. Karena B-nya tadi itu kolaps akibat ke yang lainnya. Nah, kita tutup dulu. Kita fokus lagi ke kerjaan. Iya. Wah, jadi pengalaman abang di dalam menjadi sebuah entrepreneur udah pernah juga rupanya ya. Coba ya. Wah. Kan kita nggak akan selalunya terusan terima gaji dari negara. Iya. Itu. Bang, terakhir nih Bang, kita mau nanya sama Bang. Apa sih yang membuat Bang Gali itu bahagia? Bahagia? Ya. Kita menikmati apa yang ada. Menikmati apa ya? Seperti kita memikirkan apa yang bisa kita kontrol. Yes. Jadi kalau nanti dipikir nanti. Bukan berarti kita nggak berencana bang ya. Oke. Bukan berarti kita nggak berencana nanti step apa. Tapi setidaknya kalau misal itu mesti nanti, ya dipikirnya nanti. Karena saat ini itu sudah banyak beban. Begitu. Apalagi dengan seiring berjalannya waktu di karir ASN kan, kita pasti akan naik. Yes. Naik tingkat, naik level. Begitu juga dengan tanggung jawab. Tanggung jawab sudah mulai banyak, berat, otomatis kan, ya udah kita fokus di situ aja. Dengan fokus di situ, kita mempersempit potensi damage yang lain. Kita nikmati aja di situ. Pada akhirnya ketika kita bersyukur dan hal yang terkecil, itu ternyata nikmat loh. Amin. Wow. Saya pernah betul-betul kolaps bang. Kolaps emang sampai nggak ada. Ya kalau dibilang spacer pun masih ada lah. Tapi sampai pada waktu itu saya mau daftarin anak sekolah itu nggak bisa. Wow. Nah, jadi anak saya delay sekolah. Dan pada waktu itu saya merasa berdosa sekali karena kita bisnis yang terlalu agresif, terlalu progresif, dan pada akhirnya kolaps. Nah, ada suatu momen itu kita sama-sama menyadari nih dengan istri. Minum teh berdua, menikmati sore di depan taman, itu nikmat banget ya. Wah, itu nikmat banget. Ya selama ini mungkin kita lupakan. Mungkin ketika kita sedang sibuk-sibuknya, menuju jalan lancar, kenikmatan itu baru bisa diperoleh kalau misal kita jalan-jalan nih bang, ke negeri, atau ke Bali, atau sebagainya, itu nikmat. Kan kos itu bang. Kos benar. Tapi ternyata minum teh di depan taman, depan rumah, dengan orang yang kita cinta, menikmatinya itu, waduh itu quality. Gitu. Nggak jauh-jauh ternyata bang. Wow, waduh benar. Jadi mensyukuri hal terkecil dan apa yang ada saat ini. Dan apa yang ada saat ini, men. Bang, terakhir ya, sebelum kita tutup acara opsi, sangat kira sekali berarti. Ada terakhir. Yang ini benar-benar terakhir abang kok. Sebenarnya mau waktunya lama, cuma karena Bang Gali juga sibuk, kita mau satu penutup bang. Untuk sahabat-sahabat opsi, apa kira-kira yang abang ingin sampaikan? Mungkin sangat berbeda ya antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi apa yang menjadi prinsip ataupun pegangan saya adalah kita hidup di present tense atau present time saat ini. Jadi apa yang ada saat ini kita upayakan yang terbaik, kita usahakan yang terbaik. Jangan separuh baru, yang separuh itu sudah banyak. Jangan menjadi orang yang rata-rata, karena yang rata-rata pun itu sudah banyak. Iya, benar. Be the best of your version. Your version. Versi Anda sendiri. Saya mungkin sukanya begini, Bang John sukanya vlog, nanti pada akhirnya akan menemui titik terbaiknya. Itu insya Allah step by step. Dengan kuasa Tuhan ya. Amin. Itu resultnya akan baik juga. Amin. Seperti itu. Wow, teman-teman opsi, ini kayaknya kita ngobrol sama Bang Gali ini nggak cukup 15 menit ya. Ini perlu waktu lama, tapi hari ini teman-teman pilihlah yang baik, pilihlah yang bermanfaat, pilihlah yang berguna bagi masyarakat, dan syukuri apa yang Anda miliki hari ini karena semuanya itu akan membawa nikmat. Terima kasih, hari ini kita sudahin dulu acara opsi bersama Bang Gali. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun berada, dan kita kembali lagi di acara opsi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat di
Terima kasih Bang Ali. Jatuh ada